kami dari kelompok 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang beranggotakan saya sendiri, Firzana Sahira, saya Hida Amalia Azkia, Saya Muhammad Huzaifah. saya Amrina Rasyada, saya Putri Nur Hidayati, saya Melinda Prasasti, saya Violinda Syahfala Firdaus, saya Habibatus Syauqiyah. Selamat menyaksikan. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan BRI merupakan salah satu bank terbesar dan tertua yang ada di Indonesia. Bank ini telah berdiri sejak tanggal 16 Desember tahun 1895. Pada awal mulanya, bank ini didirikan dengan nama De Purwokertos Half and Spaarbank dan Inlandse Hoofdbank. Bank ini didirikan sebagai lembaga keuangan untuk membantu pengusaha lokal. Pada tahun 1942, bank ini berubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1950, pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil alih Bank Rakyat Indonesia dan bank ini resmi menjadi bank berstatus milik negara. Pada tahun 1960, Bank Rakyat Indonesia diresmikan menjadi bank konvensional dan statusnya berubah menjadi persero. Pada tahun 2003, status dari perseroan Bank Rakyat Indonesia ini dicabut dan berubah statusnya menjadi perseroan terbatas yang mengganti namanya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, Bank Rakyat Indonesia telah mengembangkan jaringan cabang yang amat luas, baik di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Sehingga Bank BRI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung inklusi keuangan Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi mikro. Adapun banyak produk dan layanan dalam BRI, namun yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah dalam bentuk simpanan, pinjaman, dan investasi. Layanan dalam simpanan terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Untuk tabungan sendiri, ada berbagai macam produk, mulai dari tabungan BRI Britama, tabungan BRI Simpedes, Britama Rencana, Britama Bisnis, Britama Falas, Britama X, tabungan Haji BRI, tabungan BRI Junio, dan tabungan simpel atau simpanan pelajar. Produk ketiga dari simpanan yaitu deposito. Deposito ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deposito rupiah. Deposito rupiah merupakan simpanan berjangka dalam bentuk rupiah. Yang kedua yaitu deposito falas atau simpanan falas. Simpanan falas ini merupakan simpanan berjangka dalam bentuk uang mata asing. Yang ketiga yaitu deposito m-banking atau deposito BRI yang dibuka melalui fasilitas internet di web BRI. Produk ketiga dari simpanan yaitu simpanan giro, yaitu produk perbankan yang berupa simpanan dari nasabah perorangan ataupun badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata asing uang mata asing yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun selama jam kerja dengan menggunakan market check ataupun biliet giro. Yang pertama, kredit Biguna digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di dalamnya terdapat 4 macam. Yang pertama, Biguna Karya, ditujukan kepada para karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Yang kedua, Biguna Purna, ditujukan kepada para nasabah yang memiliki penghasilan dan penghasilannya dikirim melalui payroll BRI. Yang ketiga, Biguna Umum, ditujukan kepada pensiunan. Dan yang keempat, Biguna Pendidikan, ditujukan kepada mahasiswa S2 atau S3 yang memiliki penghasilan tetap. Kemudian jenis kredit atau pinjaman yang kedua yaitu kredit kepemilikan rumah atau KPR. Jenis kredit ini digunakan untuk pembelian rumah atau perbaikan rumah. Selain itu, Bank BRI juga menyediakan layanan kredit kendaraan bermotor atau KKB. KKB ini digunakan untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor. Di sini Bank BRI juga menyediakan layanan pinjaman mikro. Jenis pinjaman ini ditujukan untuk
membantu modal usaha kepada masyarakat yang ingin melakukan wirausaha. Ada dua jenis pinjaman mikro. Yang pertama yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua itu ada KUPEDES atau kredit umum pedesaan. Selanjutnya ada pinjaman retro menengah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu untuk membiayai operasional usaha. Yang kedua ada kredit investasi, yaitu jenis kredit untuk membiayai kebutuhan khusus tentang investasi. Selanjutnya ada pinjaman program, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kredit pangan, yaitu sebuah kredit khusus di bidang pangan. Yang kedua ada resi gudang, yaitu sebuah pinjaman BRI dengan jaminan resi gudang yang dikhususkan untuk kelompok para petani. Dan yang terakhir ada kredit kemitraan, yaitu pinjaman untuk membiayai produk kerja. Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Produk investasi pada Bank BRI ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang kedua yaitu program pensiun dana kompensasi pasca kerja atau PPDKP, serta program pensiun dana santunan kesehatan atau PPDSK. Keuntungan dari produk investasi ini yaitu aman, akses luas, investasi beragam dan prudent, pengembalian yang optimal, pengelolaan modern, transparan, berpengalaman, dan biayanya murah. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek yang kemudian akan diolah oleh manajer investasi. Terkait dengan hal tersebut, ada tiga hal penting. Yang pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, kemudian yang kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, kemudian yang ketiga manajer investasi yang mengelola dana tersebut. Dengan demikian, dana yang berada di dalam reksadana akan diinvestasikan dalam portofolio efek, kemudian manajer investasi merupakan pihak yang dipercayai untuk mengelola dana tersebut. Nah, dari reksadana ini ada 4 macam. Yang pertama reksadana pasar uang, kemudian reksadana saham, kemudian reksadana campuran, dan yang terakhir ada reksadana pendapatan tetap. Nah, setelah dijelaskan dari layanan Bank BRI tadi, bagaimana sih cara kita menjadi nasabah Bank BRI, bagaimana sih kita menabung di Bank BRI, dan bagaimana cara kita berinvestasi. Nah, pengen tahu gimana caranya? Gini caranya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau membuka buku tabungan. Baik, silakan menuju customer service di sebelah sana ya, Mas. Iya. Bagi nasabah yang ingin membuka rekening baru, langkah pertama yaitu datang ke kantor cabang BRI, kemudian menuju ke customer service. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Iya. Iya Mbak, saya ingin membuka rekening tabungan. Baik, saya boleh minta KTP-nya? Baik Mbak. Terima kasih. Saya cetak dulu ya. Boleh dibantu untuk mengisi formulir di sini? Diisi sesuai data identitasnya. Setelah berada di customer service, nasabah akan diberikan formulir, kemudian mengisinya. Setelah itu, nasabah akan mendapatkan tabungan beserta ATM. Baik, terima kasih Pak. Mohon ditunggu. Baik Pak, jadi sebelum membuka tabungan rekening baru harus ada biaya admin sebesar 100.000.
ini sudah jadi, ini tabungan sama kartu ATM-nya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Baik, terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Jika Bapak ingin mengambil uang Bapak, bisa ke ATM terdekat. Baik Mbak, terima kasih.